Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute menarasikan berbagai masalah kebangsaan, keumatan, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Kali ini kita menghadirkan satu tokoh yang tidak asing lagi buat kita, mantan Sekjen PBNU dan sekarang sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tentu jabatan yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa bagi seorang tokoh muslim. Beliau dari tokoh besar Nahdlatul Ulama. Kita sapa beliau, Kiai Haji Dr. Mas Hudi Suhud. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya berseri-seri sekali malam ini. Alhamdulillah. Memang perintah agama untuk dalam menghadapin situasi apapun itu, fa'abshiru wa amilu ala ma yasurukum. Yes. Berbahagialah, gembiralah, seneng-senenglah. Baru kalau sudah senang, buatlah rencana-rencana. Walaupun kita dalam posisi yang susah, Harus senang. harus senang. Harus senang. Minimal Apalagi mau kita. pemilu, harus senang. Walaupun nggak punya duit mau nyapres. Harus senang. Karena kalau sudah punya problem duluan, nggak bisa ngapa-ngapain. Wah, itu repot. Otak sudah bumpet, Ya. mikirin utang terus. Yes. Otak sudah bumpet, mikirin besok mau ngapa. Yes. Lah, tapi kalau senang, itu ketika mau mencari jalan keluar kalau ada masalah, Ya. itu pun menjadi ringan. Nah, Maka fa'abshiru wa amilu ala ma yasurukum. itu sejatinya orang harus seperti itu, Kiai ya. Kira-kira dalam ngadepin situasi yang lagi belum jelas kayak semacam ini, ekonomi juga demikian, harus tetap optimis dan gembira. Ya, kira-kira belum jelasnya menurut Kiai dalam porsi kebangsaan dan keumatan saat ini apa ini, Kiai? Banyak pertanyaan masih, terutama milenial. Ya. Negara kuat, negara bangsa yang kuat itu jika tiga integrasi itu menjadi nyata. Ya. Ada satu integrasi yang itu kalau tidak ada bisa bubar negara ini. Apa itu? Nah, yang pertama, negara kuat itu kalau wilayahnya terintegrasi. Nah, Indonesia berarti dari Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke. Sudah terintegrasi. Ya, sudah. Ya. Tinggal dikontrol terus. Ya. Nomor dua, jika pimpinan dan rakyatnya menyatu, terintegrasi. Ya. Rakyatnya bisa meminta dan bisa mengkritik, bisa memberikan sumbangan pikiran, dan bisa menagih janji kepada pimpinannya. Pimpinannya juga bisa melaporkan, menyampaikan apa-apa yang sudah dijanjikan, yang sudah dilaksanakan, dan apa-apa yang sudah dijanjikan tapi belum dilaksanakan. Berarti ada dua integrasi antara rakyat dan pimpinan. Tapi yang ketiga ini, negara bisa bubar kalau tidak bisa dinyatakan, yaitu integrasi nilai. Yes. Nilai-nilai apa? Banyak milenial, bahkan orang yang sudah tua pun masih bertanya, apakah saya ini beragama, berbangsa dan bernegara sudah sesuai dengan agama saya? Ya. Ini sangat penting agar bangsa ini memahami negara Pancasila yang dulu para founding fathers, para kiai dirikan ini dengan model yang sekarang ini tentu berbeda. Model Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila ini berbeda dengan Brunei Darussalam, berbeda model dengan Malaysia, berbeda model dengan Saudi, berbeda model dengan di Afrika atau dengan Mesir atau Maroko atau lainnya, punya kekhususan tersendiri. Lalu pertanyaannya, apakah aku bernegara berbangsa sudah sesuai dengan ajaran agama saya? Inilah yang mestinya
kewajiban pemerintah untuk memahamkan kepada rakyatnya. Untung ada kiai-kiai yang nggak usah diperintah oleh pemerintah karena ada ajaran dalam kitabnya. Nah, terutama para calon-calon pemimpin kita saat ini, Kiai. Harus paham itu. Nah, itu. Jadi, apa kira-kira yang harus dipahami, misalnya negara bangsa Indonesia NKRI yang berdasar Pancasila ini sesungguhnya disebut yang disebut dengan negara kesepakatan atau negara konsensus atau sebutannya Muhammadiyah itu Darul Muahadah. Kalau NU menyebutnya Al-Muahadah Watoniyah. Kalau MUI menyebutnya adalah Darul Mitsaq. 3 sebutan ini sesungguhnya sama. Satu pengertian. Berangkat dari perintah Allah wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah dalam apa saja, termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk dalam bagaimana menjaga negara dan termasuk dalam menjalankan negara ini. Itu konteksnya wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah. Maka ketika sudah bermusyawarah jadi landasan negara kita sudah ada namanya Pancasila sebagai 5 pilar ini dan undang-undang yang dimusyawarahkan untuk ngatur bagaimana memanage sebuah pemerintahan itu dilaksanakan berdasarkan musyawarah karena Rasulullah pun menyampaikan bahwa pendapatnya ahli ra'yi tsummat tiba'uhum kemudian kita ikuti. Gitu. Kalau di Pancasila itu musyawarah untuk mufakat. Untuk mufakat. Nah, ketika sudah mufakat, mufakat untuk apa? Kalau di dalam sebuah negara adalah untuk membuat aturan-aturan atau undang-undang. Maka disebut al-jam'u bainats sabat wa at-tatawur. Bagaimana menyatukan antara hukum sabat, hukum yang tidak pernah tambah, Quran dan hadis itu segitu-gitunya, tapi perkembangan zaman yang terus bergerak, terus tambah. Maka ijtihad menjadi dibutuhkan. Al-jam'u bainal madzahibi wan nizam. Menyatukan antara pandangan yang berbeda-beda menjadi aturan. Aturan apa? Ya undang-undang itu. Nah, ketika sudah ada aturan dan ketika negara ini sudah disepakati, ketika misalnya sudah ada aturan pemilu 5 tahun sekali, ini disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ahmad bin Ruslan, ini dalam kitabnya Matan Az-Zubat begini bunyinya. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Kalau kita sudah sepakat semua begini, kita nggak boleh keluar dari kesepakatan. Termasuk menjadi pemberontak misalnya. Menjadi pemberontak, nggak boleh. Keluar dari kesepakatan ini, berontak, nggak boleh. Mungkin ada pengecualian, kalau misalnya pemimpin tadi yang ada integrasi nomor 2, pemimpin kita misalnya hianat, nggak menempati janji, gimana? Bisa, yang boleh keluarnya itu ke kita ketika di kekufuran yang mahtuh, kekufuran. Lah, maka ketika ada masalahnya yang dibetulin, bukan bangunannya yang dirobohkan. Nah, ketika sudah ada aturan, termasuk aturan memilih pemimpin. Memilih pemimpin, ini diteruskan oleh Matan Az-Zubat bahwa fardunalan nasi imamun yungsobu wa ma'alal ilahi wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Memilih pemimpin, memilih presiden, memilih gubernur, memilih wali kota, memilih bupati, memilih DPR itu sesuatu yang fardu. Memilih pemimpin ini fardu. Maka tidak boleh kalau di dalam pandangan syariah umat Islam ini ada golput. Pilih. Fardu ain. Ya, tidak boleh golput karena fardu memilih pemimpin. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan. Ada 3 calon presiden. Nah, nanti siapa saja kita akan pilih, sesungguhnya dalam konteks
memilih, konteks orang yang memilih, dan konteks orang yang dipilih, itu dua-duanya ada syaratnya. Ya. Jadi dalam hal ini Imam Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah itu membagi ada 2 bagian, yaitu nomor 1 namanya Ahlul Ikhtiar. Yes. Ahlul Ikhtiar itu hatta yahtaru imaman lil ummati. Ahlul Ikhtiar itu orang yang memilih. Nah, kalau dulu, kalau zaman Orde Baru, itu yang memilih presiden adalah Ahlul Hali wal Aqdi, namanya MPR. Atau disebut dalam bahasa lainnya itu formatur. Wah, gitu. Ya. Bisa formatur, MPR atau Ahlul Hali wal Aqdi dulu. Nah, ketika bangsa ini, umat ini atau masyarakat ini memilih orang untuk memilih presiden. Nah, tapi sekarang aturannya sudah berubah, memilih langsung. Berarti individu-individu itu memilih langsung pimpinannya. Nah, ketika memilih langsung pimpinannya itu, ketika nanti cara milihnya itu noblos, itu namanya ketika noblos sesungguhnya dia lagi melaksanakan aqdun siyasiyun syar'iyun. Dia lagi melaksanakan akad, transaksi dengan pimpinannya yang akan menjanjikan mau melakukan apa saja selama 5 tahun. Maka dia milih itu. Dia berjanji akan membuat apa saja selama 5 tahun. Maka itulah transaksinya, bukan transaksi bayar-membayar di depan. Ada kontrak politik. Ya, ada kayak kontrak politik. Nah, untuk ahlil ikhtiar itu ada 3 syarat. Yes. Yang pertama, ahlul ikhtiar ini, ahlul ikhtiar dalam konteks memilih presiden dan wakil presiden atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota. Yang pertama adalah harus orang yang al-adalah al-jami'ah, adil, yang mempunyai pertimbangan, bisa mempertimbangkan dengan tepat sekali, mempunyai integritas tinggi, bisa memilah dan memilih, membedakan antara calon 1, 2, 3. Itu adalah itu. Nah, kalau kira-kira belum mampu untuk yang mana sih ini yang tepat, negara dalam kondisi utangnya 7.000 misalnya. Ini calon presiden ini, wapres ini mampu nggak? Negara dalam kondisi ekonomi ke depan kurang baik, suram. Calon presiden dan wapres ini mampu nggak? Nah, itu berarti orang yang memilih itu mempunyai syarat al-adalah, artinya bisa mempertimbangkan semuanya. Kalau ternyata tidak mempunyai hal itu, masih ragu atau masih kurang baik dalam pikirannya, tanya. Alhamdulillah kalau NU kiai-kiainya sampai ke kampung, sampai ranting-ranting. Jadi bisa bertanya, Kiai, yang mana ini yang tepat untuk situasi semacam ini. Itu syarat nomor 1, karena untuk ahlul ikhtiar ada 3 syarat. Yang kedua adalah al-ilm alladzi yatawassalu bihi ila ma'rifah. Ila ma'rifati man yastahiqul imamah ala syartil mu'tabarah. Orang yang memilih rakyat ini harus punya ilmu. Harus punya pengetahuan yang dengan pengetahuan itu dapat mengetahui orang yang layak menerima amanah jadi presiden, atau jadi wapres, atau jadi pemimpin. Tidak hanya pemimpin yang berilmu, tapi orang yang memilih juga harus punya ilmu. Harus, syaratnya 3.
Kalau misalnya dia tidak punya ilmu, Tanya. tanya. Maka kalau di NU untungnya tanya Pak di Kiai. Indonesia itu ada organisasinya masing-masing, Ya. jadi tanya. Itu biar nggak salah. Itu syarat yang nomor 2. Syarat yang nomor 3 bagi para pemilih ini itu ar-ra'yu wal hikmatu al-mu'diyani ila ikhtiyari man huwa lil imamati aslah. Seorang yang akan memilih itu harus memiliki wawasan dan kebijaksanaan yang mengantarkannya mampu untuk memilih orang menjadi pemimpin, orang menjadi presiden. Harus tahu ilmunya. Oh, besok ini harus orang yang bisa mencari uang untuk nyarutang utang negara yang 7.000 itu triliun. Kira-kira di antara 3 ini siapa? Oh, butuh orang finance. Oh, butuh ahli ekonomi. Tapi ini butuh orang kreatif. Atau ini butuh orang kreatif lah. Itu orang yang milih itu harus punya ilmu itu. Jangan asal jeblas itu saja. Nah, ini syarat yang ketiga bagi pemilih. Nah, tapi bagi calon presiden, calon yang dipilih itu ada syaratnya juga. Jadi tidak hanya yang dipilih, yang memilih dan dipilih masing-masing punya syarat. Nah, sekarang syarat jadi calon presiden. Yes. Itu ada 7. Banyak sekali. Banyak. Maka kita selesaikan 7 ini. Kalau di yang sudah sangat populer di hadis itu kan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Termasuk yang ke-7 itu enggak? Ya, termasuk. Di dalamnya semua. Ya. Nah, ini hanya lebih detail. Yes. Ya, karena yang pertama bahwa ahlul imamah ini hatta yantasiba ahaduhum lil imamah. Ya. Itu syaratnya pertama sebagai orang yang mau jadi calon presiden atau calon wapres, calon pemimpin itu merupakan dari kelompok umat atau bangsa yang berhak dipilih menjadi imam. Ya. Syaratnya ada 7 menurut Imam Mawardi, kitabnya Ahkamus Sultaniyah. Yang pertama adalah al-adalah ala syurutiha al-jami'ah. Dia itu sepanjang hidupnya mempunyai track record yang sangat baik. Jangan sampai mempunyai track record yang tidak baik dalam sejarah hidupnya. Ya, misalnya dia pernah khianat pada negara, memberontak dan sebagainya gitulah ya. Ya, kira-kira begitu. Dan bukan termasuk dia berorganisasi yang dilarang. Yang terlarang. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, sama dengan tadi yang pertama di orang pemilih syaratnya al-ilm al-mu'ti ilal ijtihad. Harus punya ilmu yang bisa untuk ijtihad. Karena dalam membuat kebijakan, policy, itu kan ijtihadi. Betul. Berpikir, jadi mampu untuk menganalisis resiko-resiko. Kalau membuat kebijakan A, resikonya gimana? Dianalisis. Akibatnya seperti apa? Itu harus mampu itu jadi presiden itu. Jadi jangan sampai cuma hanya membuat kebijakan. Tapi nggak ngerti resiko-resikonya. Nggak ngerti hitung-hitungannya. Kita hanya punya duit APBN senilai X. Kok inginannya terlalu besar, kemudian dijadikan sebuah rekayasa bangunan yang tidak cukup, apalagi dikorupsi sedikit-sedikit, mangkraklah itu barang. Besar pasak daripada tiang. Nah, itu menjadi tidak baik dalam konteks jadi presiden. Termasuk kalau kebanyakan utang itu kan nggak baik juga. Nggak baik juga. Maka kalau sekarang juga sudah ada utang 7.000, maka harus yang mampu nanti nyarutang. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, itu salamatul hawas minas sam'i wal basori wal lisani wan nafs. Ya. Harus sehat jasmani, rohani,
pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, dan semuanya sehat semuanya. Ya. Sebab itu mempunyai efek yang sangat besar kalau apalagi salamatun nafs, jiwanya itu harus benar-benar baik. Ya. Jiwanya, kondisi jiwanya. Karena kalau tiba-tiba hanya masalah ada kritik sedikit saja, tidak bisa nahan, Ya, marah-marah, membuat instruksi kebijakan yang salah. menterinya ditempeleng misalnya. Ya apa saja lah, tidak hanya itu.